Jadi ya supaya jelas nih pencalonnya Mas Anies, kemudian kalau mau naik nih, ya gitu permintaannya. Umumkan dong segera wakilnya. Siapa? AHY. Kan begitu. Kalau tiba-tiba kesannya menolak AHY dengan mau mencari orang NU lah, mau cari inilah segala macam, ya berarti nggak pengen AHY ada di situ dong. Mas Andi itu dalam konteks pilpres ini tuh mau tempur. Kalau dia nggak dapat posisi buat tempur, cabut lagi tuh dari P3. Oke, welcome to Total Politik. Dan kali ini kita sudah bersama acara yang ditunggu-tunggu umat, Mikrofon Total Politik, ya bersama Bang Hasan Hasbi. Abang udah punya umat nih sekarang. Umat apa ini? Oh, pengikut-pengikut yang menunggu dakwah-dakwah Abang ini. Dan rata-rata semuanya pemain politik. Bisa dibikin partai nanti. Partai umat. Nih Pak Amin nih, Bang Mumtaz, Mas Mumtaz Rais kapan nih bawa Pak Amin ke sini? Ya, partai umat. Nah, tadi pagi ada yang mengejutkan newsroom Total Politik, Bang. Tweet Abang tadi pagi. Ternyata Alphard udah datang. Avanza. Yang dulu Abang ke showroom, Abang bikin konten, ternyata naik Alphard enak juga ya. Kalau tahu saya beli Alphard dari dulu nih. Iya. Iya. Ya, coba kasih ini dulu, Bang. Peta terkini parkir Alphard ini akan di mana nih nanti? Kalau sementara masih parkir di garasi nih. Ya. Di garasi kita nih. Karena kita yang bayar ya. Tapi kan ini semacam pertanggungjawaban aja. Jadi kalau kita sudah ngomong itu gini lah. Perhitungan kan dulu asal muasalnya kan soal perhitungan. Iya. Dan Total Politik juga publis itu kan. Perhitungan bahwa dari segala macam segi menurut saya waktu itu susah lah. Maksudnya susah lah ini buat maju itu susah lah. Mas Anies ya. Iya. Tapi kan di pihak lain juga ada keyakinan yang sebaliknya. Nah kan adu perhitungan ini akhirnya buntu nih. Adu perhitungan yang buntu, kemudian ya kita menguji adrenalin pakai apa kan gitu. Pakai Alphard lah ya. pakai Alphard. Nah kan banyak orang yang menghina kan. Ini omong kosong aja nih katanya. Omong kosong aja nih kayak gini katanya. Enggak omong kosong kok. Kita siapin kok gitu. Perkara itu nanti jadi milik saya atau jadi milik orang lain itu urusan lain lah. Itu garis tangan lah itu. Yang penting barangnya kita siapin gitu. Nah, ini yang nggak sadar netizen kan. Alphard itu buat Bang Hasan kan nggak mahal-mahal amat kan. Iya sebenarnya nggak mahal-mahal amat gitu. Nah Bang, jadi posisinya kalau Abang lihat Mas Anies hari ini dengan Demokrat bertemu dengan Mas AHY ketemu dengan Mbak Puan kemarin, terus desakan dari Bang Andi Arief dan teman-teman Demokrat termasuk juga tulisannya Bang Rahlan Nasidik di Tempo mengatakan Anies harus segera mengumumkan cawapresnya, desakan dari Demokrat terutama itu Abang merasa Alphard ini makin dekat dari garasi Abang atau makin jauh nih dari garasi Abang? Iya kalau misalnya bertengkar terus mereka kayak gitu, Alphardnya nggak mau keluar dari garasi saya kan? Nggak mau keluar dari garasi dan. Tapi sebenarnya Demokrat tuh sudah benar loh. Apa yang disampaikan oleh Demokrat gitu. Kan saya sebagian besar dalam perjalanan politik itu banyak kelihatan nggak setuju dengan Demokrat. Iya. Tapi kali ini apa yang diminta oleh Demokrat itu yang paling masuk akal. Jadi ya supaya jelas nih pencalonnya Mas Anies, kemudian kalau mau naik nih, ya gitu permintaannya. Umumkan dong segera wakilnya. Umumkan segera wakilnya supaya kita bisa maju sebagai sebuah apa nih? Sebuah kereta yang sudah ada nahkoda dan wakil nahkodanya. Kalau enggak kan kereta ini belok-belok muter-muter situ aja nih, belum maju nih. Ya. Belum maju ke arah arena nih, ke arena pertempuran. Tapi menjelang arena pertempuran itu kan juga banyak publik yang harus disapa. Banyak pendukungnya harus diyakinkan juga. Nah, kalau mau geraknya sama-sama. Calon presiden, calon wakil presiden. Karena yang paling masuk akal sekarang siapa coba kalau bukan Mas AHY? Kalau kita lihat misalnya pendapat-pendapat Nasdem gitu yang seolah-olah menginginkan NU, menginginkan Jawa Timur, ya berarti kan nggak menghargai orang yang bawa partai, nggak menghargai AHY sebagai pemilik partai gitu. Jadi maksudnya kok tiba-tiba ada orang luar yang mau pasangan nih? Kita kan membangun koalisi dengan harapan di antara kita ada yang maju nih.
gitu kan? Nah harapan Demokrat tentu dia ada juga orang dia yang maju nih. Orang dia yang maju itu siapa? AHY. Kan begitu. Kalau tiba-tiba kesannya menolak AHY dengan mau mencari orang NU lah, mau cari inilah segala macam, ya berarti nggak pengen AHY ada di situ dong. Kan begitu. Harapannya kan wajar-wajar nih. Yang nggak ingin Nasdem nih. Kayaknya Nasdem yang nggak pengen. Kalau dari narasinya kayaknya Nasdem nggak pengen ada AHY di situ. Nah, kenapanya kita nggak tahu nih yang dalamnya apa nih kan kita yang bisa kita baca dari luarnya aja. Kelihatan banget nggak mau terhadap AHY kecuali kalau terpaksa gitu. Iya. Kalau udah nggak ada pilihan lain misalnya Kofifa nggak mau, Yeni Wahid nggak mau, atau siapa mungkin Mahfud MD nggak mau, siapa lagi ya udah apa boleh buat kita AHY aja. Iya belum tentu Demokrat mau terima yang kayak gitu kan. Makanya Demokrat ngasih deadline buat saya tuh masuk akal itu. Kalau mau berperang ya disiapkan dari sekarang. Tapi kan di surat piagam itu udah diserahkan ke Mas Anies katanya, Pak. Itu kan formalitas itu. Itu apa namanya front stage itu. Backstage-nya kan nggak begitu. Sama juga dengan Nasdem. Front stage-nya serahkan ke Mas Anies, tapi belakangnya kan juga mereka nggak setuju kan gitu. Kan levelnya Mas Anies belum di orang yang mengatasi partai-partai. Dia mungkin masih di bawah Pak Surya Paloh, di bawah Pak SBY. Yang setara mungkin dengan Presiden PKS gitu, tapi mungkin di bawah Salim Segaf Al-Jufri. Habib Salim juga. Jadi belum orang yang menentukan itu menurut saya gitu. Jadi buat saya tuh kehilangan Alphard tuh nggak masalah loh. Alphard udah ada nih, udah dibayar nih lunas, tinggal dikasih nih. Tapi saya lebih senang melihat mereka tiba-tiba mereka bilang oh yaudah bukan gabung, umumkan sekarang wakilnya. Nah, itu lebih bagus tuh, lebih mantap itu. Kan yang lain juga belum umumin, Bang. Apa pentingnya Mas Anies mengumumkan duluan? Sebenarnya bukan masalah penting, penting kan kita bicara bahwa tuntutan koalisinya ya. Tuntutan Demokrat itu masuk akal. Kita nggak tahu di tempat lain udah ada tuntutan kayak gitu nggak. Sebentar lagi kalau misalnya ini diumumkan, tuh Caimin juga meradang-meradang tuh minta segera diumumkan tuh yang Pak Prabowo bisa begitu. Ada efek getok tularnya nanti itu. Dan menurut saya ya harus ada dimulai panjang lah. Kalau nggak, kapan mau diujinya pasangan ini? Kalau nanti baru diumumkan Oktober, kapan mau diujinya? Berarti kan nggak mau diuji nih pasangan-pasangan ini. Kalau semua mau dioper di belakang, nggak mau diuji kan, nggak kayak gitu. Nggak mau dikuliti kan kayak gitu. Kapan kita mau ngujinya gitu. Gitu. Tapi ya lagi-lagi itu harapan kan. Tapi kalau analisa saya memang susah. Saya kan nggak pernah menggabung harapan dengan analisis gitu. Dan abang sama rendaman kacang hijau pun abang nggak gabungkan kan? Nggak gabungkan. Analisis harapan nggak pernah digabung. Dama Terawangan tuh kan di tiga kotak yang berbeda kan? Itu sama sekali tidak digabung gitu. Jadi saya kalau ngobrol sama Bang Hasan gitu gue biasanya, Bang ini analisis apa harapan apa rendaman kacang hijau nih? Kalau rendaman kacang hijau tuh info A1 tuh. Kalau harapan saya dia umumkan segera wakilnya. Iya. Biar kelihatan juga di tempat lain juga menggeliat. Biar lebih ramai ya. Ya nggak ada urusan dengan Alphard gitu. Alphard itu urusan remeh-remeh aja itu. Kan gue udah bilang nggak mahal-mahal amat loh Alphard tuh aja. Jadi itu. Tapi kalau ditanya sama saya, ini bisa nggak? Ya kalau ngelihat sekarang aja kan berat kan gitu. Apalagi Bang masalahnya tuh Bang? Ya, masalahnya bukan apa lagi, itu aja masalahnya. Enggak, itu juga di permukaan, nolak ini, pengen yang NU tuh di permukaan aja. Ini persoalan berperang pakai bambu runcing itu emang susah, kecuali kalau terpaksa. Udah nggak ada lagi orang yang mau sama kita, ya udah kita ikut perang deh. Sebagai kita ikut tempur deh, tapi dengan bambu runcing gitu. Gitu aja, terpaksa. Tapi kalau bisa memilih tentu orang nggak mau pakai bambu runcing kan gitu. Ini gitu. Iya betul juga ya. Dan gitu. Udah kebayang kan? Sudah ketemu kan dengan beberapa pihak yang ada di sana kan, kelihatan bambu runcingnya kan. Betul. Gitu. Jangankan bambu runcing, rambutnya dia udah nggak runcing lagi orang-orang ini, Bang. Gitu. Tapi bukan maksud mentertawakan ya, tapi orang-orang ini punya lah. Ada yang punya, ada yang kurang, ada yang. Tapi untuk berperang kan nggak mungkin itu aja yang diandalkan. Mereka pasti butuh support sistem dari luar mereka. Support sistem ini kayaknya belum mau ikut gabung di sana. Nah, apa sebab? Ya itu mungkin bisa melihat peluang atau merasa ya udah nggak usah maju aja yang ini, bisa juga begitu kan gitu. Jadi mereka mereka bertengkar di dalam, support sistem yang harusnya bisa masuk juga untuk menyokong mereka juga
nggak bisa masuk gitu. Takut lah pasti kan gitu. Takut iya. Takut lah. Dengan yang terjadi belakangan ini. Takut lah. Ada lagi yang bilang apa itu? Kok katanya mau bantu ke sana tapi kok nggak bantu? Wah, ntar dulu rumah orang lagi kebakar gitu. Jangan jauh-jauh, ntar kita ikut kebakar katanya. Gitu-gitu loh. Jadi makin apa ya? Makin berkurang nih apa support buat bisa maju itu makin berkurang gitu. Apalagi sekarang juga angka survei sudah stagnan sekali ya. Iya, udah berat itu Bang. Udah berat. Jaraknya udah makin jauh. Jaraknya makin jauh. Tapi kan selalu dipakai argumen di DKI dulu segini. Nggak ada lah. Apa yang membedakan Mas Anies di DKI secara survei dengan sekarang ini Bang? Kalau di DKI kan dia nomor 2 secara survei. Bukan nomor 3 ya? Enggak, nomor 2 secara survei. Nomor 3 AHY ya? Nomor 3 AHY. Oh. Yang bikin AHY nomor 1 atau nomor 2 itu kan ada perusahaan perdagangan kain sarung yang bikin survei gitu. itu dibikinnya AHY nomor 1 atau nomor 2 itu aja. Distributor kain sarung itu. Bukannya SMRC dan lain-lain juga pernah ya? Mungkin baru pertama kali jejak iya mungkin, tapi setelah awal ya. Setelah masuk enggak. Iya, makanya kemarin di Twitter Mas Burhan menjawab bahwa surveinya mulai bulan Maret itu udah stabil tuh katanya. Iya, gitu. Jadi ketika jejak wajar dong. Tapi ketika sudah lama dalam peredaran, dia udah stabil di nomor 2. Dan harus diingat juga kan, kalau pilkada DKI itu waktu itu pilkada seperti daerah lain, nggak like spesialis, iya Anies nggak jadi gubernur. Kalau rise to 40 ya, bukan gitu. 50 plus 1 kan. Nah sekarang pilpres juga sama, 50% plus 1, tapi Anies kan posisi ketiga. Posisi ketiga yang jaraknya agak jauh. Makanya mau bilang Anies ini hanya bisa masuk putaran 2 atau menang kalau tingkat partisipasi ini rendah, terganggu gara-gara Valentine. Iya betul. Karena pendukung Anies nggak Valentine. Karena pendukung Mas Anies kemungkinan besar nggak Valentine. Gitu aja. Yang Valentine-nya jadi rendah gitu gara-gara Valentine. Iya. Gitu. Abang bilang yang paling Valentine pendukung Mas Ganjar kayaknya. Iya. Katanya banyak Gen Z-nya. Iya. Kan klaimnya gitu banyak Gen Z-nya. Jadi kalau Kompas bukannya Prabowo yang menang Gen Z katanya. Kan ini kita ikutin klaim mereka aja. Ikuti klaim mereka aja gitu. Nah, gitu. Apa yang terjadi dengan pertemuan Demokrat dan Mas AHY dan Mbak Puan kemarin menurut Abang ada ujungnya nggak itu Bang? Kalau berlanjut iya dong. Kalau berlanjut. Tapi kalau sekali aja pertemuan terbuka itu gimmick lah. Oh. Kan tapi maksudnya dalam konteks ini kita nggak bisa menganggap remeh gimmick. Karena bertemu aja itu adalah sebuah pengorbanan buat mereka berdua. Keputusan yang sangat berat itu. Itu menurunkan ego buat kedua partai, buat kedua elit ini. Walaupun ketemunya bukan Pak SBY dengan Bu Mega ya, tapi kan Mbak Puan dengan AHY itu kan mewakili dua dinasti. Mewakili dua presiden ini. Iya, dua dinasti. Mewakili dua presiden ini. Iya. Dan mungkin belum ada yang betul-betul strategis. Karena kan terbuka. Foto-foto lah. Ya, tapi itu sebenarnya sudah jadi semacam ini bisa cair kok. Bisa ketemu kok. Bagi mereka berdua bagus dong. Tapi kalau berlanjut ini jadi ancaman dong buat koalisi perubahan. Itu kan kalau misalnya mau berpikir yang rasional nih. Berpikir yang rasional, kalau Mas AHY lihat Mas Anies gak kunjung mengumumkan wakil, terus hasil surveinya segini-segini aja, kita kan mau tempur juga mau menang ini. Masa 3 periode jadi oposisi gitu. Ya, tapi kalau ada tawaran yang lebih menarik ya kita coba jajaki tawaran itu. Menurut saya tuh ini tuh dalam rangka menjajaki tawaran yang lebih menarik. Walaupun mungkin kemarin belum tersampaikan tawaran-tawaran itu karena terbuka kan. Tapi kalau berlanjut nih, ya bisa aja, kenapa enggak? Ya, menurut Abang masih mungkin itu berlanjut? Ya kan kita lihat nih, Pak Prabowo udah ketemu Pak SBY kan? Ya. Kalau nanti berlanjut lagi ketemu dengan AHY, ya kesana juga ada berlanjut. Jadi ternyata koalisi ini walaupun sudah menandatangani piagam, tapi karena nggak kunjung ada kejelasan, dan diminta Juni sudah harus ada deadline ya. Deadline-nya Juni tinggal hitungan hari nih. Sekarang udah tanggal 20 ya. Kan udah tinggal hitungan hari aja Juni nih. Kalau sudah tinggal hitungan hari kayak gitu kan mereka harus punya plan B nih. Demokratnya harus punya plan B. Plan B-nya ketemu dengan Pak Prabowo itu plan B. Ketemu dengan Bu Mega atau Bu Puan itu plan B, menjajaki itu. Wah, nggak kunjung jelas kita di sini, masa kita mau begini-begini aja.
Apalagi kalau misalnya membaca, iya kayaknya kita begini-begini aja dan di ujung begini-begini aja juga. Akhirnya nggak kunjung jadi calon gitu loh. Oh kalau gitu kita harus siapkan langkah berikutnya kan gitu. Tapi membuka komunikasi itu kan nggak gampang untuk partai yang nggak pernah komunikasi sebelumnya. Itu nggak gampang. Ketika itu dilakukan itu serius. Walaupun buat gimmick. Iya kan, untuk pertamanya ya. pasti nggak ngomong itu dulu dong gitu. Pertamanya pasti ya tampilan-tampilan dulu lah, dansa-dansi dulu lah di luar biar jadi berita. Tapi itu kan kita harus akui itu pertemuan yang nggak gampang dilakukan oleh keduanya. Begitu nanti berlanjut dengan pertemuan-pertemuan tertutup yang nggak lagi dipublikasi ke kita, kaget aja kita nanti gitu. Karena kalau pertemuan-pertemuan sudah bahas-bahas yang serius-serius nggak dipublikasikan lagi. Nah, ketika Bu Puan ngomong AHY jadi cawapresnya Ganjar, salah satu yang dipertimbangkan itu, iya itu basa-basi atau? Enggak, saya nggak yakin basa-basi itu. Oh, itu serius? Ya maksudnya kan ada 10 nama katanya. Iya. Iya berarti di antara 10 itu mungkin ada nama AHY, mungkin aja. Ada nama Erlangga, mungkin aja. Ada nama siapa lagi kemarin tuh? Erik. Ada nama Erik juga ya? Enggak tahu. Lupa. Ya. Kalau ada nama Erik ya, maksudnya itu dipertimbangkan dengan serius itu. Maksudnya masa PDIP kemudian asal sebut nama, kan nggak mungkin. Sudah ada mungkin ada 10 nama yang sedang dipertimbangkan oleh Ibu, karena Ibu akan memutuskan sendiri kan ini misal. Atau jangan-jangan itu memang upaya untuk bicara keluar base-nya Pak Jokowi ini, Bang. Iya, yang bisa dilakukan juga oleh Mbak Puan gitu. Bisa juga. Ini kan pertarungan orang yang kelihatan satu barisan tapi bertarung kan juga ada. Ya Demokrat dengan PKS dengan Nasdem itu kan satu barisan tapi bertarung juga. Iya. Gerindra, Golkar, PKB itu kelihatan mau satu barisan tapi bertarung juga itu. Iya. Terutama Golkar dengan PKB bertarung juga itu buat jadi calon nomor 2-nya Pak Prabowo. Nah di sini juga antara Ibu dengan Pak Jokowi bertarung juga itu. Nggak bisa dibilang nggak bertarung ya. Tapi sama P3 nggak bertarung. Nah itu nggak terlalu kecil untuk dianggap pertarungan tuh. Nggak terlalu kecil lah gitu. Bang Sandi udah jadi waketum Bang. Ya tapi gimana? Sudahlah di partai yang sangat kecil, waketum pula kan gitu. Kecuali ketum gitu bisa tanda tangan gitu. Kalau waketum menurut saya gini, Mas Sandi itu dalam konteks pilpres ini tuh mau tempur. Kalau dia nggak dapat posisi buat tempur, cabut lagi tuh dari P3. Oh gitu. Iya dari Gerindra aja cabut ya. Apalagi dari P3. Cabut lagi tuh dari P3. Dia bukan gini Bang, ini penasaran juga Bang, nanya Bang. Ada ya orang yang memang passionnya itu membangun partai gitu. Kayak Pak Prabowo gitu kan, walaupun alasannya mau jadi presiden. Ya tapi dia membangun partai gitu. Dan endurance-nya bagus untuk dan partai. Ada orang-orang misalnya kayak kita sebut aja Caimin gitu misalnya. Caimin kan baru 2019 ini kepikiran nyopres kan. Iya. Sebelumnya kan dia orang yang membangun partai gitu. Tapi ada juga orang yang nggak ada partainya pengen copres-capres. Pengen copres-capres, salah satunya Mas Anies tuh. Iya ya kan? Iya memang begitu. Ada emang begitu. Nah, ini gejala apa sih Bang? Ini menurut Abang bisa tapi partai politik mulai berjarak atau gimana sih? Bukan gejala sih. Tapi kan memang ada orang yang bisa merasa besar di luar jalur politik, di luar jalur partai. Nanti dia yakin suatu saat dia bisa compot aja tuh partai. Dia bisa stop aja tuh partai. Tapi ada orang yakin bahwa karir politik itu dibangun dari bawah. Dia urus organisasinya, yang long lasting itu adalah ketika dia punya pasukan. Ada yang loyal sama dia, organisasi dia yang kendalikan. Perkara nanti dia jadi capres atau enggak itu urusan lain. Tapi dia pegang kekuasaan itu adalah dengan memegang partai. Ada orang yang nggak punya kesabaran itu. Urus partai itu nggak gampang. Betul. Makanya kalau ada orang yang berhasil ngurus partai dan itu lama jadi ketua partai, menurut Abang tuh dia bisa ngerakin birokrasi. Bisa karena ini partai ini paling susah untuk digerakkan nih. Ya. Paling rumit nih. Paling rumit buat digerakkan nih. Banyak aja orang-orang macam-macam isinya. Tapi kalau birokrasi walaupun misalnya orang-orangnya banyak juga, ada mau sendiri juga, tapi kan terorganisir. Ya, ada bisa dikomando, ada aturan main bisa dikomando, bisa dia ngerakin birokrasi. Karena dia apa? Dia udah ngerakin mesin se-Indonesia segitu sulit. Ya nggak gampang isinya hantu belau dan segala macam, bisa dia gerakin. Nah, itu bisa orang kayak gitu-gitu. Tapi ada orang yang nggak punya kesabaran itu. Dia bisa punya keterkenalan, popularitas, dia bisa punya dukungan tanpa harus meniti karir seperti dalam organisasi. Nanti dia nebeng aja begitu masuk karena dia udah tinggi, status sosialnya tinggi jadi wakil ketua umum. Nah, tapi kenapa orang-orang yang meniti dari bawah ini popularitas dan elektabilitasnya di survei ya cuma Pak Prabowo nih sekarang?
Iya, iya. Mas Ganjar kan bukan orang yang strategis dalam partai ya. Maksudnya kayaknya nggak pernah di DPP PDI kan Mas Ganjar kan? Iya, pernah Sebagai mungkin dulu ya. Iya, sebagai pengurus utama gitu, sekjen, bendum Jadi, atau apa gitu, ketua DPP gitu. itu kalau orang di DPR dan orang di partai politik, image-nya sebagian besar akan seperti itu. Karena mereka ada di wilayah yang, jadi gini, coba lihat angka survei. Angka survei itu DPR itu salah satu yang paling rendah. DPR, DPD itu tingkat kepercayaan publiknya paling rendah. Kenapa? Ya nggak satu komando di sana. Itu tempat orang bertengkar memang. DPR itu tempat orang bertengkar. Jadi kapan nih DPR ini bisa kompak? Loh bahaya kalau DPR kompak. DPR itu tempat orang bertengkar gitu, tempat orang berebut apa namanya, pengaruh, dan ini untuk menggolkan undang-undang, untuk mengawasi dan segala. Tempat orang bertengkar. Jadi akan selalu ada orang yang kelihatan jelek, ada orang yang kelihatan bagus di DPR. Tapi sebagai sebuah institusi dia akan kelihatan nggak gitu bagus. Produk DPR juga akan dianggap, kan ini orang kerjanya bertengkar, ini orang kerjanya tidur, ini orang kerjanya ini, orang yang kerja marah-marah. Kalau kerja dia mengawasi pemerintah dianggap marah-marah dia. Kalau dia baik-baik dibilang tidur, dia nggak kerja, dia serba salah di DPR. Di partai politik sebenarnya hampir mirip kayak gitu. Kenapa? Partai politik ini paling banyak wajahnya ada di mana? DPR. Di DPR. Di partai politik sendiri juga itu aja juga kerjanya bertengkar. Abis Munas bertengkar, abis Musda bertengkar, abis segala macam. Kelihatan apa nih partai bertengkar aja. Tapi memang takdirnya dia ada di organisasi yang tempatnya bertengkar. Yang nggak boleh bertengkar itu kan di PNS, di ASN, tentara, di birokrasi tentara, di polisi nggak boleh bertengkar. Harus satu komando gitu di birokrasi. Tapi di DPR emang kerjanya bertengkar. Warung tempat bertengkar ini, tempat bertengkar ini ya image-nya nggak akan baik-baik amat. Makanya susah kalau misalnya orang yang meniti karir di partai politik, pos dia paling banyak pasti ada di mana? DPR. Atau wajah partai politik itu paling banyak nongol di mana? Di DPR. Dan image orang terhadap di DPR apa? Maling, tempat orang bertengkar, gitu kan, copet, tempat gitu orang ini ngotak-atik anggaran, tempat orang segala. Tapi yang baiknya banyak loh. Baiknya juga. Tapi wajah-wajah yang baik kan nggak pernah nongol. Yang nongol kan wajah-wajah yang begini. Karena apa? Ini warung tempat bertengkar kok. Ya. Artinya kan rasional dong orang-orang kayak Bang Sandi, Mas Anies ini nggak harus berpartai ya Bang? Rasional karena kita kasih kesempatan jangka pendek. Ini kalau ketua-ketua partai ini mikir jangka panjang, nggak mau dia kasih kesempatan orang-orang ini. Makanya waktu itu kalau saya berpikir ya, kalau PDIP itu mau berpikir jangka panjang, ya pilihannya hanya kader dia. Kalau nggak Bu Puan, Ganjar. Mas Anies menurut saya nggak bisa dapat tempat dalam pilpres. Kenapa? Dia bukan jebolan partai politik. Tapi ternyata ada yang mau kasih kan play to win dalam jangka pendek aja nih. Tapi ada partai-partai yang nggak, kita mau main panjang. Kita mau partai ini dihargai. Kan dulu abang pernah ngomong itu yang soal itu. Partai-partai ini udah punya kesadaran ini, tapi kuat nggak dia dengan kesadaran ini? Bahwa kita nggak boleh di stop tengah jalan. Bahwa kita ada yang mau bertahan, ada. PKB sampai sekarang masih bertahan. Iya. Golkar sampai sekarang masih bertahan, walaupun nanti mereka susah titik temunya, tapi mereka masih bertahan. Pokoknya kita yang mau main orang partai. Demokrat masih bertahan. Iya. Gitu. Yang mau di stop angkotnya kan kayak PKS, Nasdem tuh mau di stop tuh. Gitu. Jadi kalau mau main jangka pendek kayak gitu, akhirnya nyomot orang yang populer di masyarakat aja. Kan itu juga yang menjadi salah satu dalil ketika judicial review pemilu tertutup dan terbuka. Tapi bukan itu masalahnya di partai politik sendiri. Jadi partai politik berdalil gini, pemohon berdalil gini, iya nanti kalau begitu partai politik cenderung memilih orang-orang terkenal saja, bukan orang yang berkarir di partai. Loh, itu kan bukan salah sistem. Kalau begitu partainya dong jangan pilih orang terkenal jadi caleg. Usung aja orang-orang partai Anda yang jadi caleg. Jadi nanti isinya kita anggota DPR nanti selebriti semua dong, influencer, artis-artis. Iya, kalau Anda nggak mau artis yang jadi itu, yang jangan usung artis jadi caleg gimana? Jangan diberi kesempatan. Jangan dikasih kesempatan, suruh dulu berkarir di partai. Nanti walaupun dia artis tapi dia sudah jadi orang partai gitu. Jadi masalahnya gitu. Jadi orang-orang partai juga sebagian masih pikirin jangka pendek. Wah, kalau kita nggak main kayak begini, nggak cari-cari orang populer, nggak maju kita. Ya. Itu kan penggugatnya Dinda Bangul. Iya, Dinda kita juga. Sururudin ini. Jadi sama cara berpikirnya kayak gitu. Tapi kalau dalam konteks pilpres ini menurut abang lebih mendukung orang-orang yang partai-partai yang ya nggak apa-apa, nanti pasti ada yang ngalah. Tapi sekarang itu dia nggak bisa, kita yang mau maju sendiri.
orang kita. Kalau PAN kan ngusung orang luar. Iya. Kena stop juga angkotnya Bang. Kena stop juga angkotnya. Gitu. Kalau Golkar nggak mau di stop sekarang, dia mau dia yang maju. Masih sampai last minute ya, Bang. PKB mau dia yang maju. Ini mungkin nggak ketemu, tapi nanti suatu saat pasti ada yang halal. Gitu. Tapi semangat itu harus dijaga. Semangat bahwa nggak mau di stop angkot oleh orang terkenal dari luar partai. Kalau mau masuk partai dulu dong, 5 tahun, 10 tahun, baru nanti maju kan gitu. Nah. Bukan orang tiba-tiba ketemu orang di jalan dikasih baju partai. Ketemu influencer di media sosial dikasih baju partai gitu. ABC ini maksudnya Bang ABC. Jadi kita iya kayak gitulah. Ya, untuk ini. Nah, kalau kita lihat nih balik ke Mas Anies lagi nih, Bang. Jadi kalau bukan AHY ya siapa gitu juga jadi pertanyaan. Kalau bukan AHY nggak jadi maju lah. Iya makanya yang paling mungkin kan cuma AHY kan. Iya kan maksudnya ngapain mikir rumit-rumit. Kalau bukan AHY nggak jadi maju. Kalau kata orang kampung kita kan itu pikir-pikir baru Bang. Yang dipanjat pohon kelapa juga kan. Gitu. Pikir-pikir monyet, yang monyet mikir yang dipanjat pun pohon kelapa gitu. Iya kan mau ditunggu-tunggu juga. Iya kan? Kan kecuali begini, kecuali dia tiba-tiba bisa kemudian oh ya Nasdem gabung sama PDIP. Tapi kan jadi cawapres. Mau nggak? Atau misalnya ngambil, oh ya udah Nasdem gabung sama Golkar bisa maju. Iya. Tapi cukup. Golkar berani nggak mendekat ke sama rumah yang lagi kebakar? Iya. Harus bawa ini. Ini Blangwir. Begitu rumah lagi kebakar masih ada teman yang setia berdua. Ini hargai kesetiaan mereka berdua. Oh, iya. Kayaknya Abang pengalaman soal ini nih. Hargai. Ada teman yang lagi kebakar tapi temannya yang dua masih ada di situ. Hargai teman itu. Iya. Sering Bang nemenin teman yang lagi kebakar. Iya beberapa kali lah ada teman-teman kebakar kita tetap temanin. Tapi di ujungnya kan kita dihargai kayak gitu. Iya, gitu. Tapi kalau dia nggak bisa hargai rumah kita kebakar, teman kita kabur semua gimana? Kalau kita masih tolak-tolakan, iya nggak jadi maju lah. Gitu. Tapi kan kesadaran itu sebenarnya kan nggak enak buat Abang nih Alpar melayang. Ya kan Abang selalu bilang, ya. Ini dalam otak ini ada 3 kesadaran ini. Iya. Kan kita nggak campur-campur pakai perasaan gitu loh. Tapi itu mereka juga nggak ada pilihan kan Bang selain AHY. Nggak ada. Mau pilih siapa? Nggak ada ya benar ya. Ada. Emang kalau misalnya ya Bu Khofifah mau gitu. Apa ya PKS dan Demokratnya akan menerima dengan mudah juga? Makanya. Mungkin lebih sulit daripada menerima AHY mungkin. Iya lebih gampang meyakinkan AHY orang di dalam orang dalam kok. Ini tiba-tiba orang luar yang dua nih bisa kabur nih. Iya kan? Gitu. Terus apa rasionalitasnya untuk masih mencoba untuk itu Bang? Apa nunggu sampai last minute orang nggak punya atau pilihan? Atau memang nggak mau maju nih bertiga? Cari-cari aja perkara gitu. Udahlah kita capek lah kita cari-cari perkara bubar lah gitu. Ini lagi nunggu siapa yang exit duluan ya? Siapa yang exit duluan, siapa yang bikin dosa duluan aja. Ini mereka lagi cari-cari perkara bertiga. Gitu. Siapa yang mutus talak nih? Siapa yang keluar kata talak nih kan gitu. Siapa yang exit duluan nih Bang? Karena kalau misalnya kalau resikonya exit duluan apa sih Bang? Apa? Ya udah nih nggak jelas gue cabut aja apa resikonya? Mungkin mereka takut ditinggalkan oleh konstituen mereka yang euforianya untuk perubahan, semangat dia untuk menjadi oposisi, melawan, menjadi antitesa. Menjadi antitesis dari pemerintahan yang sekarang itu tinggi kan. Walaupun jumlah mereka nggak banyak, mungkin 20%, tapi kan semangat itu tinggi. Nah, kalau mereka tiba-tiba exit saja tanpa ada pergumulan dan rasionalisasi, dia takut ditinggalkan oleh pemilihnya. Tapi kalau melewati pergumulan gitu, soalnya mereka bukan salah kita ini susah nggak ketemu kita ini gitu. Terpaksa ini kita bubar ini gitu ya. Jadi ingin mempertahankan konstituen, tapi lagi nyeting ini skenario buat gagal gitu. Nah, Bang, kalau skenario buat tapi gagal. Tapi ini loh. Ya, Bang. Itu kan sebenarnya tidak menggembirakan buat dua konstituen partai ini. Betul. Ketika Demokrat ketemu PDIP itu orang Demokrat juga pasti nggak happy. Pendukung Demokrat juga pasti nggak happy. PDI pun gitu ya. PDIP udah biasa maki-maki Demokrat. Iya. Yang ini dari sini biasa maki-maki PDIP. Ya kan tiba-tiba ketemu nih pucuk pimpinannya dua. Kan susah ini di sini mengendalikan perasaan itu susah. Mending diam aja kan gitu. Cari justifikasi. Tapi itu kayaknya memang sudah mulai deh dicicil nih exit. Ada peluang-peluang exit. Dites dulu masyarakat konstituennya marah nggak? Tersombak. Ya kita begini konstituen lari nggak kira-kira?
Oh tapi bisa diyakinkan kok, kita bisa mitigasi kok krisisnya misalnya kita, iya, gitu. Tes pasar dulu Bang. Tes pasar. Kan baru sekarang juga kita dengar, ya apa? Terbuka bilang, wah kita harus NU. Kalau nggak dibocor-bocorin sama orang lain kan, Nasdem baru sekarang juga terbuka, nggak bisa, kita harus NU. Kalau mau menang kita harus NU. Ya tapi kalau NU semua kan jadi nggak ada maknanya juga kan. Makanya. Menurut abang juga kadang mungkin ya. Tapi ini mungkin nanti bisa berdebat lah. NU itu kalau ada aspirasi politik yang betul-betul mewakili NU, sudah milih NU mereka. Iya, betul. Jadi suara PKB 13 itu, 13 juta, 14 juta itu udah paling pol. Karena di masa Gus Dur pun puncaknya segitu. Ketika PBNU dan PKB itu satu badan, puncaknya segitu. Jadi klaim 50 juta, 60 juta mungkin terlalu optimis. Enggak, NU itu lebih besar dari PKB. Iya, tapi orang yang betul-betul punya jiwa NU, dia pasti menyalurkan aspirasinya kepada partai politik yang paling NU menurut mereka. Dan nggak hanya hijau. Dan nggak hanya PKB. Iya, PKB P3, tapi kan P3-nya kecil lah. Dominannya kan PKB. Jadi, di Golkar juga ada, di Nasdem juga ada. 15 juta itu sudah banyak. Udah segitulah NU. Kalau kita mau takar ya, politik yang berdasarkan ke-NU-an mungkin segitu. Bukan klaim-klaim 50 juta versi PBNU yang kita nggak tahu tuh klaim itu dari mana. Ya taruhlah benar 50 juta ya, market leadernya PKB di segmen NU ya Bang ya. PKB. Kalau yang lain itu kan nggak bisa kita ini. Nah itu satu. Nah kedua, kalau misalnya berebut semuanya nyari calon NU, jadi nggak ada maknanya tuh. Iya. Yang ketiga lebih parah lagi. Kalau dia wakil NU, nih buat Mas Anies nih, atau buat calon lain juga, buat Pak Prabowo atau buat Ganjar, dia wakil NU. NU senang, wah kita punya wakil di sana. Ya kan? Tapi kalau dia nggak buat partai politik, dia cuma jadi pajangan. Jadi NU itu bukan buat dibantu, tapi cuma buat dipajang aja NU itu nantinya. Stempel aja. Kalau dia nggak punya kekuatan politik, dipajang aja tuh wapresnya. Jadi NU bukannya diperebutkan, tapi diperalat kalau kayak gitu. Orang NU juga harus punya kesadaran itu. Jangan cuman. Tapi kalau NU-nya dari partai nih, Caimin misalnya, oh iya itu, dia bisa mewakili NU dan bisa punya power buat itu. Karena punya anggota DPR. Karena punya anggota DPR dia. Kalau cuman kultur asal muasal, status dia di NU tinggi, kan bisa apa dia kalau jadi wapres? Ma'ruf gimana? Kan bisa apa? Kan legalisasi ganja kemarin. Iya maksudnya nggak banyak yang bisa dia perjuangkan untuk itu. Kan gini, wakil itu hanya punya kewenangan kalau dibagi kewenangannya sama presiden. Pakai kepres untuk hal-hal spesifik, abang bilang di konten. Kalau nggak ada yang bisa dipanggil sama wapres. Menteri belum tentu bisa dipanggil. Tapi kalau misalnya ada dia pegang perpres, dia bisa panggil gitu. Kalau nggak dibagi gimana? Cuman dapat istana aja, cuman dapat pengawalan aja, tapi nggak punya kewenangan. Kan nggak ada wakil presiden yang bisa melakukan sesuatu itu cuma Muhammad Hatta dengan maklumat nomor X tentang pendirian partai politik gitu. Jadi dia tanda tangannya sendiri gitu. Yang lain nggak ada ya? Nggak ada. Kecuali Pak JK pun nggak ya? Kecuali kan dapat perpres. Dapat perpres gitu. Pak JK tuh bisa karena dia bawa partai politik tuh bisa gitu. Oh iya, dia ketua partai. Dia ketua partai. Wapres pertama itu. Dia ketua partai, bisa dia. Waktu diajak belum ketua partai dia. Oh. Iya, waktu maju belum. Habis jadi wapres diambil alih partai, dia powerful dia. Gitu. Yang kedua malah waktu jadi wakilnya Pak Jokowi nggak bisa ngambil partai kan. Pas ditanya wartawan, Pak kenapa sekarang diam-diam aja nggak kayak dulu? Ya inilah yang benar. Iya ini yang benar. Kerjaan nggak bisa diminta kan, kerjaan cuma bisa dibagi kan. Kalau dulu Pak SBY mikir juga nggak ngasih Pak JK kan, dia karena punya partai. Ya, betul. Benar. Jadi kira-kira begitulah, kewenangannya kan dibagi. Nah ini dikasih. Kita tinggalkan tema Anies Baswedan dan kawan-kawannya nih Bang.